Ribuan massa dari masyarakat adat 9 Rumpun Tonggonan Balele bersama warga dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Makale. Aksi mereka meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan adanya oknum yang terlibat dalam perkara tanah ulayat Lapangan Gembira. Aksi ini dilakukan karena masyarakat ingin menuntut haknya. Plato pernah berkata bahwa keadilan, kebenaran, kebebasan itulah pangkal dari kebahagiaan. Salam sehat untuk kita semua. Teman-teman, video tadi adalah salah satu dari sekian cuplikan mengenai permasalahan tanah ulayat yang ada di Indonesia. Menarik untuk membahas hal tersebut dalam lingkup hukum pertanahan di Indonesia. Untuk itu, video kali ini akan mengajak kita semua untuk menyelami kedudukan serta memahami eksistensi tanah ulayat dalam hukum pertanahan di Indonesia. Tentu pembahasan ini tak akan terlepas dari rekam jejak sejarah. Jauh sebelum negara ini berdiri, bahkan sebelum masa kolonialisme, telah ada masyarakat-masyarakat yang menetap secara bersama di berbagai sudut Nusantara. Mereka hidup dengan memiliki kedaulatan penuh atas tanah yang mereka tempati dan kelola untuk kehidupan sehari-harinya. Tentunya berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana keberadaan tanah ulayat tersebut pada masa kolonialisme hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria? Ini akan terjawab dalam pembahasan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan hak tanah ulayat. Secara terminologi, kata ulayat merupakan bahasa Arab yang dimana artinya diawasi atau diurus. Kemudian, dari terminologi tersebut, hak ulayat dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan untuk mengurus dan juga menguasai. Selanjutnya, ulayat juga dapat diartikan sebagai wilayah, dan banyak juga daerah-daerah di Indonesia mempunyai nama untuk lingkungan wilayahnya. Seperti di Ambon disebut dengan pertuanan yang memiliki arti tanah wilayah sebagai kepunyaan. Selanjutnya di Kalimantan disebut sebagai Panyampeto yang diartikan sebagai tempat yang memberi makan. Kemudian untuk di Jawa disebut dengan wewengkon, di Bali disebut dengan prabumian, dan di Kalimantan disebut dengan pewatasan yang dimana memiliki arti sebagai daerah yang dibatasi. Kemudian di Bolang Maungo Duo disebut dengan Totabuan yang dimana memiliki arti sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain. Selanjutnya, selain istilah-istilah yang telah disampaikan tersebut, dapat dijumpai istilah-istilah lain, seperti di Angkola disebut sebagai Torluk, di Buru disebut sebagai Muru, di Sulawesi Selatan disebut sebagai Limpo, di Bali disebut sebagai Payar, di Lombok disebut sebagai Par, dan di Minangkabau disebut sebagai Ulayat. Kemudian di daerah Aceh, untuk tanah ulayat disebut sebagai tanah mukim atau public communal land, tanah umum atau public land, tanah rakyat atau people's land, dan juga tanah masyarakat atau community land. Dalam perkembangannya, di depan kata ulayat sendiri ditambahkan kata hak oleh para kalangan hukum. Maka dari itu, untuk saat ini kata ulayat lebih dikenal sebagai hak ulayat. Kemudian, hak ulayat merupakan penguasaan suatu lingkungan tanah tertentu oleh suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum. Lebih jelas tampak bila
diperhatikan istilah yang dipakai oleh daerah lain yang dinyatakan dengan istilah yaitu tanah pertuanan. Selanjutnya, di dalam Kepustakaan Hukum Adat, hak ulayat sendiri dapat disebut sebagai beshiking reh, yang merupakan suatu hak tertinggi dalam suatu masyarakat adat. Kemudian di dalam Kepustakaan Lama Belanda, hak ulayat pada masyarakat hukum adat disebut sebagai hak eigendom atau eigendomrecht, serta hak yasan komunal atau komunal bezitreh. Kemudian istilah-istilah tersebut menimbulkan suatu masalah penafsiran dari para ahli hukum, sehingga diciptakanlah suatu istilah teknis yang khusus oleh Van Vollenhoven yang disebut sebagai beshiking reh atau hak pertuanan. Akan tetapi istilah ini juga menimbulkan suatu kesalahpahaman dikarenakan istilah beshiken atau menguasai mutlak ini dalam arti kata memindahkan tangan justru tidak ada pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, mengenai pengertian dari ulayat sendiri, menurut Budi Harsono, hak ulayat adalah serangkaian wewenang serta kewajiban dari masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanah ulayat pada masa sebelum berlakunya UU PA. Mengenai tanah hak ulayat pada masa sebelum berlakunya UU PA, berdasarkan dari konsepsi hukum adat itu sendiri, hak ulayat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh kerabat adat dalam satu kesatuan hukum adat. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengaturan tanah ulayat itu sendiri berdasarkan pada hukum adat. Kemudian, dalam hukum adat, tanah ulayat pada dasarnya memiliki fungsi untuk jaminan kesejahteraan bersama, sumber kebutuhan taktis, serta sebagai sumber pendanaan untuk menyelenggarakan hajatan adat, dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Selanjutnya, untuk penerapan pengaturan tanah ulayat di Indonesia sebelum berlakunya UU PA dapat dilihat mulai dari masa kerajaan atau kesultanan dan juga masa pemerintahan kolonial. Pada masa kolonial ini, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia atau Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu daerah pemerintahan langsung oleh Belanda serta daerah tidak langsung yang meliputi wilayah Hindia Belanda yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat tradisional. Daerah tidak langsung ini dapat disebut sebagai daerah swapraja, dan mengenai tanah ulayat sendiri tentu berada di daerah tidak langsung ini. Seperti di daerah swapraja Yogyakarta, tanah ulayat itu ada pada pasca reorganisasi kompleks yang berdasarkan Riksblad Kesultanan tahun 1918 nomor 16 dan Riksblad Pakualaman tahun 1918 nomor 18, yang dimana dalam reorganisasi kompleks tersebut desa atau kelurahan dibentuk dan masing-masing desa atau kelurahan diberikan tanah desa dengan hak anggaduh, dan tanah desa tersebutlah yang dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat. Kemudian pada Kesultanan Ternate, keberadaan tanah ulayat dapat ditemukan pada marga atau soa atau desa, yang dimana tanah ulayat ini disebut sebagai aha soa, dan untuk pengaturannya dilaksanakan oleh kepala soa yang bisa disebut dengan Fanyira atau Kimalaha atau Sangaji. Soa pada awalnya merupakan suatu kesatuan masyarakat otonom, akan tetapi kedaulatan dari soa ini kemudian dikooptasi oleh Kesultanan Ternate yang dibuktikan dengan dibuatkan suatu perwakilan legislatif yang disebut sebagai Boboto Nyagi Moi Se Tufkange atau Boboto 18, yang merupakan perwakilan legislatif dari 18 soa
yang berada di bawah Kesultanan Ternate. Pada perkembangannya, pada saat Kepala SOA akan memberikan hak perorangan atas tanah ulayat, maka harus melalui persetujuan dari Sultan, dikarenakan dalam hierarki penguasaan tanah dalam hukum tanah Kesultanan Ternate bahwa seluruh tanah adalah hak milik Sultan. Untuk penguasaan tanah oleh anggota SOA yang luasnya lebih dari 50 kali 50 meter persegi, maka perlu perizinan dari Sultan. Dengan adanya kooptasi tanah ulayat ke dalam penguasaan kerajaan ini menunjukkan bahwa adanya suatu peralihan dari penguasaan tanah komunalistik menjadi penguasaan tanah feodalistik, yang mana struktur masyarakatnya adalah vertikal. Dengan adanya struktur ini, raja sebagai pemilik tanah tertinggi dapat mendistribusikan penguasaan tanah secara vertikal, baik kepada penguasa subordinasi dan juga kepada rakyat, dan hal ini berlaku selama periode kerajaan Hindu maupun Islam. Kemudian, dikarenakan adanya penguasaan tanah feodal yang menyebutkan bahwa raja adalah pemilik seluruh tanah di wilayahnya, maka ada suatu aturan bahwa orang yang tinggal di atas tanah raja tersebut mempunyai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil dari tanah, serta mempunyai kewajiban untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan kerja wajib. Kemudian, pada saat pemerintahan kolonial, tanah ulayat yang memiliki ciri komunalistik diarahkan menjadi pemilikan individual yang digunakan untuk kepentingan para kapitalis. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Franz dan K. von Benda Beckmann, yang mengatakan bahwa agar sumber daya agraria dapat menjadi komoditas yang diterima pasar, maka status hukumnya dirubah dari domain hukum adat menjadi domain hukum negara. Dan hal tersebut merupakan suatu upaya dari pemerintah kolonial melalui politik pertanahannya untuk menghabisi atau memusnahkan tanah ulayat. Adapun hasil dari politik pertanahan Belanda yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi tanah ulayat adalah dengan diundangkannya Agrariswet 1870 dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Agrarisbesluit 1870 yang memberlakukan kebijakan asas domain atas penguasaan tanah, yang dimana kebijakannya adalah semua tanah yang pihak lain tidak dapat memperlihatkan atau membuktikan hak agendomnya, maka tanah tersebut adalah milik negara. Dengan pemberlakuan asas domain ini dapat mempermudah kapitalis Belanda untuk memperoleh hak efprah dan hak obstal, karena menurut Kahuaper hanya pemilik tanahlah yang dapat memberikan hak-hak atas tanah tersebut kepada pihak yang lain. Maka dari itu, dengan adanya asas domain yang diterapkan oleh pemerintah kolonial ini dapat mendesak atau melenyapkan hak ulayat dari desa yang dikuasai oleh masyarakat hukum di Indonesia. Dan asas domain ini juga mendesak keberadaan hak-hak yang lain dari masyarakat seperti hak mengumpulkan hasil, hak berburu, dan lain sebagainya. Lalu, von Vollenhoven menyebutkan bahwa tindakan pemerintah kolonial Belanda atas tanah masyarakat Indonesia sebagai satu abad pelanggaran hak tanah pertanian orang Indonesia, dan juga setengah abad pelanggaran hak-hak tanah liar orang Indonesia, yang dimana hal tersebut terjadi karena pemerintah kolonial menggunakan pengertian hukum barat dalam memperlakukan dan mengatur hak-hak atas tanah adat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan tanah ulayat dalam hukum pertanahan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pasca lahir dan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, kedudukan serta eksistensi dari tanah ulayat dapat dicermati dan dilihat dalam diakuinya
keberadaan atas hak ulayat masyarakat adat. Berdasar pasal 2 ayat 4 yang menyatakan hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Kemudian, pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Adanya frasa pengakuan terhadap hak ulayat sebagai hak masyarakat menunjukkan upaya Undang-Undang Pokok Agraria dalam memperjelas kedudukan tanah ulayat sebagai hak komunal atau kolektif yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang mana sebelumnya corak tanah ulayat sebagai tanah kolektif ini, sebagai hak kolektif ini pada masa penjajahan berusaha dihilangkan dengan menjadikannya sebagai kepemilikan individual. Sehingga dengan kembalinya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, artinya memperkuat dan memperjelas kedudukan dari tanah ulayat. Selain itu, melalui Peraturan Menteri Negara Agraria Garing Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, pada bab 3 yang mengatur mengenai penentuan masih adanya hak ulayat dan tanah ulayat didasarkan kepada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Kedua, keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, kemudian apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Yang selanjutnya mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, Budi Harsono berpandangan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada sepanjang memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama, masih adanya suatu kelompok masyarakat sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu yang merupakan suatu masyarakat hukum adat. Kedua, masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya. Ketiga, masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana ulayat. Maka penting mempertegas kembali bahwa hak ulayat sebagaimana menurut Budi Harsono adalah hak yang diberikan kepada warga masyarakat hukum adat yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan, dan memelihara kekayaan alam yang ada di lingkungan wilayah ulayat tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa hak ulayat merujuk kepada hak menguasai, bukan hak memiliki. Ini pula yang sebenarnya menjadi dasar dalam menentukan hubungan penguasaan negara terhadap bumi, air, serta ruang angkasa termasuk kekayaan bumi yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah dijelaskan secara umum mengenai tanah ulayat dan juga perkembangannya dilihat dari tinjauan sejarah, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan terkait eksistensi tanah ulayat yang berada di Indonesia. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomilah yang nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, di mana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang sangat melaju dengan pesat.
Seringkali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah itu sendiri relatif tetap. Oke, selanjutnya jika dilihat dari pandangan sejarah, ternyata dapat diketahui bahwa masyarakat adat dengan hak atas tanah memiliki ikatan yang sangat erat, dikarenakan eksistensi hak masyarakat adat atau yang lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat sudah lebih dulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, hukum pertanahan di Indonesia mengakui keberadaan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang tertuang dalam pasal 3 yang pada intinya menegaskan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya secara universal atau secara umum pasti kita menyadari bahwasannya hak atas tanah itu sendiri berperan sebagai wewenang yang melekat pada pemegang hak atas tanah, termasuk pula pemegang hak ulayat. Dengan begitu, jika diakuinya keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat yang seharusnya diakui secara sukarela oleh negara tanpa adanya menetapkan standar normatif. Karena wewenang ini sebenarnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan juga telah diatur pada Undang-Undang Pertanahan di Indonesia secara sah. Selanjutnya adalah mengenai konflik atau sengketa. Konflik mengenai hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat ini sering sekali berhadapan dengan sengketa kepemilikan batas lahan. Sebagai contoh, pada sengketa yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Subjek hukum yang berkonflik di sini adalah aparat TNI Angkatan Udara dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat. Berawal dari tahun 1980, di mana status Provinsi Maluku Utara belum terpisahkan dari Provinsi Maluku kala itu, TNI Angkatan Udara yang bertugas di sana memberi patok pembatas sejumlah lahan kepemilikan warga masyarakat adat Morotai dengan asumsi bahwa batas landasan penerbangan di areal bandara sesuai dengan areal landasan pacu pesawat. Merasa tanahnya diambil oleh aparat TNI Angkatan Udara, pada tanggal 12 Januari 2012 warga masyarakat dan elemen organisasi masyarakat melakukan aksi protes dan mencabut patok-patok yang ada. Selain tuntutan tersebut, masyarakat juga meminta kejelasan tentang panitia khusus tapal batas yang dibentuk oleh DPRD dan pemerintah daerah pada tahun 2010. Masyarakat merasa sangat kecewa dengan rentang waktu 3 tahun berlalu tidak ada kejelasan dari panitia khusus tapal batas. Masyarakat juga menuntut ke pemerintah agar menyelesaikan konflik tanah mereka dan dapat menginventarisir lahan-lahan milik warga yang disengketakan. Dengan adanya desakan warga masyarakat untuk penyelesaian tanah sengketa, maka pada tanggal 31 Agustus 2013, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mempertemukan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat. Akan tetapi, kedua tim tersebut saling mempertahankan hak dan pendapat mereka. Di satu sisi, TNI Angkatan Udara berpedoman pada regulasi atau aturan hukum bahwasanya penguasaan tanah yang dilakukan adalah untuk mengamankan aset negara. Sedangkan di lain pihak, masyarakat merasa bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan nenek moyang atau leluhur yang mereka miliki dan kuasai secara turun-temurun dan dapat dibuktikan oleh mereka dengan adanya perkebunan kelapa dan mangga yang sudah berumur hampir 100 tahun. Nah, perbedaan kedua sudut pandang ini mengakibatkan masing-masing pihak bertahan pada kepentingannya, sehingga pada akhirnya tidak ada titik temu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus tanah ulayat. Konflik agraria tanah ulayat sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama pada masalah pengelolaan sumber daya alam dengan asumsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini juga terjadi di kawasan perbatasan bagian timur, yaitu Kabupaten Pulau Morotai yang merupakan pembekalan dari Kabupaten Halmahera. Dan masyarakat juga menuntut ke pemerintah agar menyelesaikan konflik tanah mereka dan menginventarisir lahan-lahan milik warga masyarakat untuk penyelesaiannya.
Berpijak dari proses penyelesaian konflik ini, terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, kedudukan partisipasi pada pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak aparat TNI AU dengan masyarakat haruslah berada dalam keadaan setara. Tidak dibenarkan salah satu pihak berada dalam kedudukan subordinasi disebabkan karena rendahnya pengetahuan, kemiskinan, dan ketiadaan bukti formil penguasaan. Hal ini akan melemahkan kedudukan dalam mendeskripsikan hubungannya dengan tanah serta keinginan pemegang hak sebagai kompensasi atas dampak putusnya hubungan dengan tanah. Kedua, peran mediator. Mediator merupakan aktor kunci keberhasilan proses mediasi sebagai cara penyelesaian konflik. Dan berbagai macam pendekatan untuk mencari solusi penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, tetapi gejala konflik terus saja terjadi. Kekuasaan organisasi tertinggi ada pada negara yang diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa berada pada posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan penanaman modal, tetapi di sisi lain masyarakat mengklaim tanah yang ditempati sejak turun-temurun itu adalah milik mereka. Diperlukan suatu model pembangunan yang berkelanjutan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat pada tataran sosial ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan model tersebut, kita akan mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewariskan sumber daya alam kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya, kesimpulan. Tanah ulayat merupakan penguasaan suatu lingkungan tanah tertentu oleh suatu masyarakat hukum atau persekutuan hukum. Lebih jelas tampak bila diperhatikan istilah yang dipakai oleh daerah lain yang dinyatakan dengan istilah yaitu pertuanan. Kemudian kedudukan tanah ulayat pada masa berlakunya UU PA dan sesudah berlakunya UU PA. Lalu ada permasalahan terkait tanah ulayat, di mana tanah ulayat ini terjadi di warga masyarakat dengan TNI AU disebabkan klaim tanah yang dimiliki masing-masing dari pihak AURI berdasarkan pada regulasi hak tanah pemerintah, sementara masyarakat mengakui tanahnya karena sejak turun-temurun masyarakat berkebun di tanah tersebut. Dan penyelesaian tanah ulayat di Morotai dengan dua cara, yaitu cara pertama kedudukan partisipasi para pihak yang bersengketa, dan yang kedua adalah peran mediator.